Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti ibadah keluarga di rumah. Pada malam hari ini kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih mau mengumpulkan kami untuk bersekutu dan berkumpul serta beribadah kepadamu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih sekalian, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya 58, ayatnya yang ke-13 dan 14, Kitab Yesaya pasal 58, ayatnya yang ke-13 dan 14. Jika sudah terbuka, mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-58, ayatnya yang ke-13 dan 14, demikian bunyinya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dipersilakan duduk. Kitab Yesaya merupakan kitab nubuatan yang paling terkenal dalam Perjanjian Lama. Tema sentral yang ada dalam kitab Yesaya adalah keselamatan dan Mesias yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, kitab Yesaya ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama merupakan tulisan Yesaya yang pertama, itu sebelum pembuangan. Yang kedua merupakan tulisan Deutero Yesaya, di mana dalam tulisan Deutero Yesaya ini terdapat kabar baik bagi umat Allah di pembuangan. Dan yang ketiga ada Trito Yesaya, yang dimana isinya merupakan peringatan dan janji untuk umat Allah yang baru sesudah pembuangan. Nah, bacaan kita pada malam hari ini masuk pada bagian yang ketiga, yaitu bagian Trito Yesaya, di mana kita diminta untuk melakukan dan mematuhi dengan benar hukum-hukum Allah, salah satunya tentang bagaimana kita menghormati hari Sabat. Nah, Bapak Ibu, kata Sabat sendiri ini berasal dari kata kerja Ibrani, yaitu syabat, yang memiliki arti berhenti atau beristirahat. Yakni pada hari ke-7 dari 1 minggu, mulai dari hari Jumat ketika matahari terbenam sampai hari Sabtu ketika matahari terbenam. Orang-orang Israel kuno sama halnya dengan orang-orang Israel Yahudi masa sekarang. Mereka beribadah pada hari Sabat dan beristirahat dari pekerjaan mereka. Nah, perayaan Sabat ini dalam perikop ini tidaklah didasari oleh perasaan menghormati Tuhan yang menghendaki agar mereka menguduskan hari Sabat tersebut. Akan tetapi, ketaatan yang dilakukan hanya sebatas kewajiban atau rutinitas semata, yang di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk mencapai kesenangan atau kepuasan pribadi. Maka dari itu, pada bagian Trito Yesaya ini tampil untuk mengkritik sekaligus mengarahkan bagaimana sih cara yang benar di dalam melaksanakan Sabat agar kita beroleh berkat yang daripada Tuhan.
Bisa kita lihat pada ayat yang ke-13. Pada ayat ini, Nabi berusaha memberikan teguran agar tidak menginjak-injak hukum Sabat. Pada saat itu, konteksnya pada saat itu, penulis melihat bahwa mereka yang merupakan golongan atas atau yang berada di kota Yerusalem tetap melakukan urusan dan segala aktivitas pada saat hari Sabat. Pada saat itu mereka hanya berpikir bahwa yang dihentikan adalah pekerjaan tangan saja. Akan tetapi aktivitas lainnya mereka tetap jalankan. Nah, sedangkan di ayat 14 kita bisa lihat bahwa pada bagian ini penulis mau mengatakan bahwa berkat Tuhan akan digenapi ketika mereka memiliki kesungguhan untuk melakukan Sabat dengan benar dan tidak memanfaatkan hari Sabat untuk melakukan segala aktivitas atau segala kegiatan yang menguntungkan diri sendiri dan membawa dampak penindasan bagi kelompok yang lemah. Akan tetapi, jika mereka sungguh-sungguh melaksanakan Sabat, maka mereka akan bersenang-senang karena Tuhan. Yang artinya adalah mereka akan mendapatkan kenikmatan di dalam melakukan kehendak Tuhan, hubungan yang diakui oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, ditolong dan dijaga olehnya. Mereka juga akan merasakan kemajuan yang pesat dan juga memperoleh bagian di dalam karunia warisan tanah milik pusaka Yakub yang Allah berikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa dalam tradisi Yahudi, mereka melaksanakan Sabat sebagai hari Tuhan itu pada hari Sabtu. Sedangkan dalam tradisi kekristenan atau dalam tradisi kita melaksanakan Sabat pada hari Minggu. Jadi melihat dari dasar Alkitabiah, mengapa sih hari Minggu menjadi hari Tuhan? Itu dikarenakan hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Nah, di sini umat Kristen menguduskan dan memenuhi panggilan Tuhan untuk datang beribadah kepadanya dengan penuh hormat, sukacita, dan rasa syukur. Contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih pasti dari Senin sampai dengan Sabtu, kita pasti memiliki pekerjaan. Senin sampai Sabtu kita memiliki waktu di mana dari pagi hingga malam kita mungkin bekerja. Ada yang bekerja, ada yang kuliah, ada yang bersekolah. Akan tetapi, apakah di saat hari Minggu kita disisihkan waktu oleh Tuhan, kita menyisihkan waktu kita pada hari Minggu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Akan tetapi, apakah pada saat kita datang ke gereja dan mengikuti ibadah, itu hanya sebatas formalitas saja? Karena hal tersebut sudah sering kita lakukan berkali-kali setiap minggu kita datang ke gereja, setiap minggu, oh kita udah nyampe di hari Sabtu, oh besok Minggu kita harus datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Apakah saat kita mengikuti ibadah Minggu, motivasi kita untuk datang beribadah memang untuk menghadap Tuhan, atau kita memiliki motivasi lain? Kita sudah bekerja dan melakukan aktivitas mulai dari hari Senin hingga Sabtu. Senin hingga Sabtu itu pun kita kerja dan melakukan segala aktivitas dari pagi hingga ketemu malam. Selama 6 hari dan pikiran kita hanya tertuju pada pekerjaan dan segala aktivitas kita yang lain. Nah, pada ayat 14 juga sudah dijelaskan bahwa jika kita melaksanakan hukum Sabat dengan benar, maka kita akan mendapatkan janji Tuhan. Dari firman ini mau mengajarkan kita atau mau mengajak kita tentang apa sih motivasi kita dalam beribadah, bukan hanya sekedar rutinitas semata, melainkan kita benar-benar menyisihkan waktu kita untuk datang menghadap Tuhan, datang ke hadiran Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu atau kita datang ke gereja bukan hanya untuk supaya kita mau mendapatkan berkat, supaya berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam studi, dalam usaha,
kita datang ke gereja bukan hanya ada maksud terselubung. Ibarat kata kalau dari pepatah ada udang di balik batu. Kita datang ke gereja hanya karena kita mau berkatnya aja. Kita mau supaya usaha kita berhasil. Supaya pekerjaan kita berhasil, pekerjaan kita baik. Nah, motivasi ini yang salah. Motivasi kita beribadah itu harusnya memang kita dari hati datang kepada Tuhan. Kita dari Senin sampai Sabtu sudah bekerja, sudah fokus pikiran kita sudah ke pekerjaan. Tiba di hari Minggu, di hari Sabat, fokus kita harusnya hanya kepada Tuhan. Hati, pikiran kita harus hanya terfokus kepada Tuhan dan kita benar-benar datang. Tuhan, ini aku datang untuk menyembah dan memuji memuliakan nama-Mu. Motivasi kita beribadah adalah agar hubungan kita dengan Tuhan atau dengan Sang Pencipta semakin kokoh dan kuat. Tanda syukur terima kasih atas pemeliharaannya. Jadi kita datang beribadah kepada Tuhan ini atas dasar kita mau berterima kasih nih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kita dari Senin sampai Sabtu, sudah memelihara kehidupan kita selama 1 minggu. Dan ini juga merupakan tanda ketaatan dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Karena tanpa Dia sebenarnya kita ini bukan apa-apa. Tanpa Dia kita bukan siapa-siapa. Maka dari itu, ibadah kita wujudkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Peduli dan mengasihi sesama, tidak ada salahnya kita menyisihkan waktu, walaupun seminggu hanya 1 kali. Tuhan hanya minta waktu kita 1 kali kok di hari Minggu untuk menyisihkan waktunya, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di kita ada ibadah kaum ibu, kaum bapak, ibadah pemuda dan remaja. Tuhan hanya minta waktu sedikit kok untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk kita datang beribadah, benar-benar datang beribadah, motivasi kita beribadah, kita datang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk datang dan Tuhan terima kasih karena Tuhan udah melindungi kita dari pekerjaan kita. Tuhan sudah memberikan berkat-Nya kepada kita selama Tuhan sudah memelihara kita. Jika kita sudah benar-benar melaksanakan hukum Sabat dengan benar, maka berkat yang daripada Tuhan akan mengalir kepada kita. Dari firman ini, saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk kembali merefleksikan apa sih sebenarnya motivasi kita dalam beribadah. Apa sih sebenarnya motivasi kita datang kepada Tuhan? Kiranya firman ini dapat menjadi pelajaran bagi hidup kita semua, dapat kita refleksikan agar motivasi kita datang beribadah kepada Tuhan memang hanya benar-benar fokus dan benar-benar tertuju hanya untuk Tuhan. Amin.